Yo, what's up e-commerce? Selamat datang kembali di podcastnya Anak Ilmu Komunikasi. Dan mungkin teman-teman semua yang di rumah ataupun yang dimanapun berada bisa melihat settingan podcast kali ini sangat berbeda teman-teman. Thanks to Studio Guru 612 di UPT Perpustakaan Universitas Riau. Terima kasih UPT. Terima kasih Guru 612. Dan kita berada di era yang dimana kami menyebutnya sebagai new beginning. Dan di new beginning ini teman-teman, kami mempunyai segmen baru dari podcast yaitu Rekom. Nah, Rekom adalah rewind komunikasi yang dimana isi podcast ini adalah menceritakan pengalaman atau experience, bukan sekedar lingkungan universitas, tetapi cerita-cerita menarik yang dimiliki oleh ilmu komunikasi dan juga bisa diceritakan ke teman-teman e-commerce maupun di luar e-commerce. Nah, untuk segmen pada hari ini aku Brian Cesar Artanta Batubara, Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, ilmu komunikasi. Akan memimpin segmen kita pada hari ini. Dan kali ini aku tidak sendiri pastinya teman-teman. Aku membawa 3 orang hebat teman-teman aku yang bisa menceritakan pengalaman mereka yang luar biasa kepada teman-teman semua di rumah. Mungkin bisa diperkenalkan diri dari Alki. Baik, perkenalkan aku Alki dari Ilmu Komunikasi 21. Di sini aku KKN-nya di Desa Bukit Batu, Bengkalis. KKN Bukit Batu Bengkalis. Salsa boleh? Perkenalkan nama aku Salsa Nurul Utami Siregar, Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Aku KKN di Desa Mutai Barat, Kabupaten Bengkalis. Wow, jauh juga ya sama-sama Bengkalis ya. Iya. Oke. Habil boleh silakan. Oke, kenalin aku Teguh Muhammad Habil Agatan dan di sini aku mahasiswa Ilmu Komunikasi juga angkatan 21 seperti teman-teman lainnya. Tapi aku KKN-nya di Bengkalis juga, tapi di desa sebelahnya Alki, di desa Buruk Bakul gitu. Enak ya tetangga-tetangga ya. Iya. Di sini aku yang cukup jauh ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku berasal dari KKN Rupat Utara, yaitu Desa Tanjung Puna. Wah, Pulau yang berbeda ya Beda teman-teman. sendiri. Pulau yang berbeda. Jauh ya ujung. Iya, jauh. Tapi kabupatennya kan sama. Iya sih. Betul sih, enggak salah sih. Tim Bengkalis kayaknya. ya, Bengkalis Pride. Ya, Bengkalis Pride. Memang hari ini buat Bengkalis semua, guys. Oke. Tanpa perlu panjang-panjang lagi, mungkin kita langsung aja. Udah lama, udah sekitar 2 bulan ya. Udah hampir 2 bulan lah ya kita lepas dari KKN ini. Dan mungkin aku ingin flashback lah atau throwback lagi. Flashback ya lebih tepatnya. Flashback lagi cerita-cerita KKN kita. Nah, yang pertama nih aku mau nanya. Apa yang kalian rasakan ketika harus mencari kelompok KKN? Karena kan kayak bingung nih kan. Kalau misalnya kita bawa teman-teman dari ilmu komunikasi semua pasti nggak bisa dong gitu. Karena ada batasnya juga. Nah, bagaimana apa pengalaman yang kalian rasakan ketika harus mencari kelompok KKN dan sampai terbentuknya kelompok KKN? Mungkin siapa yang mau duluan cerita? Boleh? Boleh dari aku deh. Oh, boleh Habil. Iya. Silakan. Ini agak sulit juga sebenarnya dari aku. Karena posisinya itu aku pengen mencari kelompok, bukan membentuk kelompok awalnya tujuannya. Dan untuk mencari kelompoknya itu, tahulah aku itu kayak kurang kalau soal persirkelan atau kayak perkelompokan atau apalah gitu kan. Dan cenderung kan aku suka terpisah gitu mainnya. Dan itulah yang bikin aku kesulitan nyari anggota. Nah itu agak terkendala juga. Wah, ini orang-orang pada bikin kelompok gitu. Si A ada bikin kelompok sama si B gitu kan. Betul. Wah, aku kayak FOMO gitu kan. Harus bikin cepatnya gitu. Nah, dan alhamdulillah dapatlah satu kayak yang bisa aku ajak jadi kelompok. Dan awalnya tujuannya aku tuh bukan mau jadi ketua gitu kan. Tapi gak ada orang lain awalnya dan aku juga ada rasa pengen jadi ketua juga gitu kan. Pengen lah ngerasain jadi ketua gitu kan. Ada juga Kapan rasanya. lagi? Sekali setahun kita kan. Iya. Bukan sekali setahun. Sekali seumur hidup sih. Sekali seumur hidup malah. Ya. Jadi ya bolehlah, gas lah gitu. Tapi kok jadi sekretaris ya gitu kan. Ada beberapa syarat lah gitu. Biar aku menjadi ketua gitu. Dan alhamdulillah dapatlah beberapa anggota aku dan ya dan aku jackpotnya waktu itu aku dapat anak desa sekitaran situ. Oh, berarti warga lokal juga? Warga lokal. Oh, warga lokal. Nice. Iya, itu aku jackpotnya di situ dan karena dia tahu ini bagusnya di sini, bagusnya kalian pilih desa ini gitu kan. Nah, jadi di sini pemuda-pemudanya bagus-bagus, keluarganya bagus gitu kan.
Dan begitulah ceritanya aku bisa dapat jackpot, dapat kelompok yang luar biasa juga, alhamdulillah gitu. Keren. Lanjut. Mungkin aku dulu ya. Boleh Sal. Kalau aku sebenarnya cukup berliku-liku ya dalam pembentukan kelompok ini. Sebenarnya bukan bentuk juga sih. Aku tuh sempat masuk di 2 kelompok. Oh, Awalnya. parah. Pertama tuh ya aku memisahkan diri dari teman-teman dekatku. Kami awalnya nggak satu kelompok. Terus aku cari kelompok di grup KKN yang dibuat sama admin Unri. Ada kan? Aku masuk grup KKN WhatsApp, Bengkalis juga tuh waktu itu. Nah di grup itu aku ada itu kan disebar tuh nyari anggota gitu Ya kan. betul rame banget. Ya aku menghubungi salah satu yang nyebar informasi itu. Akhirnya aku masuk di kelompok yang pertama nih. Di kelompok pertama nih aku memang dari awal pengennya KKN di Bengkalis. Tapi ternyata mereka itu malah mau KKN di Kampar. Pindah kira-kira. Sangat bertolak belakang Iya, ya. padahal mereka kan menyebarkan informasinya di grup Bengkalis. Bengkalis, ya. Akhirnya aku out. Akhirnya juga aku masuk ke kelompok teman angkatan kita juga, Umar. Nah, itu Umar. kelompok kedua. Karena Umar. kan di kelompok yang pertama aku juga nggak punya kawan sama sekali, Yes. sama sekali nggak ada orang yang aku kenal kan, anak FKIP tuh. Jadi aku masuk ke kelompok Umar. Tiba-tiba Rani nawarin aku, Sal, kau udah jadi masuk kelompok Umar katanya. Udah sih Ran, tapi belum ada apa-apa sih ini, masih belum ada koordinasi apa-apa gitu lah. Tuh dibilang dia, kami kayaknya jadinya rombak kelompok lah, mau nggak masuk di kelompok kami? Ya tertarik dong, secara teman dekat secara gitu teman kan. dekat, ya, betul, Akhirnya mohon maaf lah sama kelompok Umar kan, izin pamit. Akhirnya masuk ke kelompok yang sekarang. Parah kayak ya. gitu. Jadi cari-cari kelompok sih gitu. Dan kalau tadi Habil ada jackpot juga kan? Iya. Aku juga ada jackpot. Let's go. Itu enaknya gitu. Punya kesamaan. Kami kan awalnya kan mau KKN bangun desa juga, Ya. kayak biasa nggak ada rencana sama sekali ambil integrasi, nggak ada sama sekali. Nah tiba-tiba DPL kami Bu Durjana tuh nawarin, ibu tuh kan lulus nih jadi DPL integrasi. Ya. Ya kenapa enggak kalian jadi masuk di KKN integrasi aja. Akhirnya alhamdulillah kami jadi kelompok KKN integrasi. Kelompok KKN integrasi. Ternyata ada apa transisi juga ya teman-teman. Iya. Ada transisi juga. Gitu. Banyak perjalanan. Ya, tapi jujur ya yang tadi ada yang Salsa bilang yang masalah apa yang di grup Bengkalis tuh yang dia pengen ke Kampar itu banyak banget sumpah. Ada grup Dumai tapi dia ke Iya, itu Kuansing. chaos Salah sekali alamat sih. ya. Iya salah alamat. Cuman memang kayaknya ngerti sih tujuannya tuh biar nyari orangnya aja gitu. Mungkin berubah pikiran atau gimana kan. Iya, Tapi banyak sih gitu. Oke lanjut Alki. Oke, aku bercerita sedikit lah nih. Awalnya kebentuk kelompok KKN ini aku ditawari sama saudaraku. Oh ditawarin sama saudara. Ditawar sama saudara. Saudara. Nah, mungkin sebelum ditawari sama saudara, aku juga berpikir nih, kalau misalnya KKN besok, aku bukan yang nggak mau sekelompok sama teman-teman dari komunikasi, Ya. tapi aku pengennya mencari teman-teman yang baru lah gitu, dari berbeda fakultas gitu kan, biar bisa ada relasinya. Nah, kebetulan awal-awal tahun kemarin, saudaraku langsung nanyain nih, Ki, udah dapat kelompok KKN enggak? Ya. Nah kebetulannya waktu itu kita ada dengar kabar dari komunikasi sendiri tuh KKN semester 7 kan. Iya, betul. Nah itu aku agak bimbang tuh. Ini kita KKN semester 7 atau naik ke semester 5. Bingung kan? Ya masih ada pertimbangan antara dua tuh ya. Nah Ya. tapi kan di berjalannya waktu kan dengar kabar ternyata semuanya KKN naik semester 5 nih. Cuman difixkan. dari keperawatan aja kan semester 7. Oke jadi aku terima aja nih tawaran dari saudaraku. Nah di situ nggak ada sama sekali anak ikom. Awalnya nggak ada sama sekali anak ikom. Di situ kami bentuk dan awalnya itu kami emang pengen nyari KKN integrasi. Dapat nih dosen dari FEB juga kan. Ya. Tapi kebetulan dosen FEB ini minta kami ini harus bangun kampung dan itu di Dumai rencananya tuh. Tapi karena teman-teman aku kepengennya integrasi, jadi mau nggak mau ya udah kami relakan nih dosen DPL 1 nih. Akhirnya dapat DPL lain. Itu dari FEB juga. Nah, ini integrasi. Nah, posisinya kenapa aku bisa ngambil di Desa Bukit Batu? Itu tuh dari polling juga. Polling Oh, dari polling. grup
KKN juga. Oh polling berarti ya. Ya, Berarti KKN. bukan tujuan yang langsung ya dari awal gitu ya. Bukan. Nah, kali wow. gitu. Nah posisinya tuh aku juga pengen di Rupat. Mungkin sama kayak Brian. Pengen Oh, di Rupat juga. Pengen. Malah aku Astaga. pollingnya aku di Rupat. Nah kawan-kawan aku ada yang di Bukit Batu sama satu lagi di Pelalawan. Pelalawan. Tapi karena aku kalah polling kan. Kebetulan Irfan belum masuk ke kelompok aku. Ya. Belum masuk. Oh, oke oke. Ada Irwan di Itu sini. posisinya kami udah pas bersepuluh. Tapi kan tau lah kayak Salsa bilang tadi kan banyak yang keluar masuk kelompok Iya. KKN. Iya. Nah posisinya kelompok aku itu juga awalnya. Tapi aku ceritain lagi lah ini yang dari pollingnya Oh. dapatnya tuh di Desa Bukit Batu. Tapi ya udah mau nggak mau kan. Iya. Dan aku lihat juga Desa Bukit Batu desanya gimana. Rupanya menarik lah desanya. Dan juga kembali lagi nih. Awalnya itu 10 orang kami udah berjalannya waktu udah mau KKN nih udah rapat-rapat ini. Tapi satu persatu kelompok kawan aku ini, kelompok KKN aku ini keluar. Keluar. Entah kenapa keluar. Padahal kami udah ngerancang nih, ini job desknya ini, job desknya ini. Iya. Tapi tiba-tiba keluar kan. Keluarnya itu jam 2 pagi. 2 pagi. Jam 2 pagi. Udah di setting gak sih? Iya, emang Udah di setting keluar. gak sih? Berbarengan keluarnya. Dia tuh satu orang gitu. Oh iya iya. Puisinya tuh dia ngechat ketua aku, maaf ya. Aku keluar karena dosen PA aku minta aku KKN di Kampar. Kok bisa terkait dosen PA kan? Itulah dia. Alasan sih ya. Bawa nama dosen parah sih. Parah. Oke, mungkin aku ceritain dari aku juga. Ayo, Ya. boleh itu. Boleh. Ya. Nah, awalnya adalah aku juga bingung nih. Aku mau ke KKN di mana gitu kan. Karena posisinya kan selama aku kuliah nih juga aku ngikut teman lah ibaratnya. Nah, sampai di posisi yang di mana ada teman dari Taufik. Dia menawarin masuk ke kelompok dia. Dan kebetulan cewek-ceweknya udah lengkap nih. Cewek-ceweknya udah lengkap. Jadi waktu itu ditawarin lah aku dan Fancy sama Taufik. Nah, akhirnya kami masuk. Tetapi di sana tuh ada problem yang dimana kami clash dengan yang cewek-ceweknya. Yang dimana cewek-ceweknya ini kan berasal dari Duri nih. Satu kota yang sama dengan Taufik. Tetapi mereka ingin KKN balik kampung gitu. Nah, mungkin juga pertanyaan ya buat teman-teman semua yang sedang menonton atau gimana ya. Apa sih nanya KKN balik kampung? Maksudnya Oh, iya. balik ke apa? Balik kampung. Iya, balik ke rumahnya sendiri gitu. Iya. Untuk apa Sesuai netap di namanya. posko, habis itu balik lagi ke rumahnya gitu loh. Jadi itu tujuannya gitu. Kenapa mereka pengen ke Duri lagi karena bisa balik ke rumahnya lagi gitu. Kadang kan aneh gitu kan, gak dapat vibes KKN sebenarnya kan. Dan situ kami laki-laki termasuk dari kawan Taufik juga sepakat kalau kami tuh pengen di Rupat. Udah ngincar di Rupat nih. Ya kan, karena ya seperti yang kalian tahu lah kan Rupat gimana gitu kan. Rupat tuh bagus bro gitu kan. Cantik betul. Ya kenapa nggak mau jauh-jauh gitu kan. Biar merasakan vibes KKN aja gitu. Dan akhirnya beberapa hari ya, udah seminggu kayaknya tetap nggak dapat titik tengahnya. Taufik nyari lagi nih di grup Bengkalis kalau nggak salah, grup Bengkalis atau Dumai gitu. Nah ketemulah flyer dari kelompoknya Restu dan ya Restu anak Ikom 21. Oke. Yang itu kebetulan dia pengen ke Rupat. Oh. Nah Taufik nanya kan, Bray kita keluar aja nih Bray. Aduh, parah. Kita keluar aja nih Bray gitu. Serius lah pe gitu kan. Keluar aja udah ini nggak jelas nih bro katanya gitu kan. Ya udah kami sepakat keluar dari grup tiga ya berlangsungan gitu. Izin keluar karena ada masalah. karena kalau masalahnya sama semua teman-teman. Jadi ketika masuk ke kelompok itu kan, ke kelompok yang si Restu disambut dengan hangat. Sangat senang lah disambut dengan hangat. Terus kayak dijanjikan minum teh tiap pagi. Dimasakin. Terjadi ya teman-teman, nggak sekedar bohong-bohongan, terjadi. Dan terus waktu itu ada permasalahan yang dimana dapat kabar kalau kelompok ya kalau nggak salah, kelompok itu kan dapat kabar 3 orang ya yang laki-laki ya, kalau nggak salah kan. Nah jadi waktu itu Fancy mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Nah, dan juga posisinya saat itu banyak cewek-cewek yang keluar. Cewek-cewek yang keluar dari kelompok aku. Kelompok kedua nih. Iya kelompok kedua nih, nggak tahu kenapa. Ada yang KKN-nya yang apa tadi MBKM ya? Iya, MPKM. Nah, MBKM dan juga ada beberapa yang kayaknya bentrok juga dan dia kayaknya batal pengen ke Rupat gitu. Sampai pada akhirnya difikskan
cowoknya dicari lagi dan kebetulan ada Sadam. Oh, Sadam kebetulan kelompoknya juga bermasalah sebelumnya. Sadam Kelompok bermasalah juga masalah. kelompok sebelumnya. Dan akhirnya dia masuk ke kelompok kami. Tetapi waktu itu kurang satu. Udah fix semua nih orang-orangnya kan. Cuman kurang satu. Nah, jadi ketika kurang satu ini dicari lagi di grup Bengkalis, grup Dumai. Sampai akhirnya ada yang ngechat, rupanya ngechat nih warga lokal juga. Oh, wow. Warga lokal dari Fakultas Kedokteran. Dan di situ dia menjadi orang terakhir yang di grup kami. Oh iya. Menjadi orang terakhir. Dan itu menjadi penyelamat dari kami lah gitu. Penyelamat lah, luar biasa. Itu sih keren. Oke. Setelah kita mendengar cerita-cerita bagaimana terbentuknya sampai terbentuknya gitu kan. Nah, yang pasti kan kita ada survei dan kita sini pengen tahu lah berbagi cerita lah bagaimana first experience kalian, first impression kalian ketika menginjakkan pertama kali di lokasi Kukerta atau first impression dari warga-warga sekitar, mau itu pemuda, masyarakat ataupun orang tua ataupun anak-anak mungkin. Impresinya ke kalian gimana? Aku dulu ya. Boleh. Nah kalau aku mungkin bisa cerita dari survei lah ya. Waktu dari awal-awal survei. Itu kan pertama kalinya aku menginjakan kaki ke Pulau Bengkalis. Pulau Bengkalis. Ya belum pernah sebelumnya juga. Ya. Nah jadi setelah perjalanan tuh kami awalnya nginap di rumah saudaranya ketua kelompok kami Ya, kan. ya. Kebetulan dia juga orang Bengkalis ya kan. Jadi bisa dibilang warga lokal juga lah. Warga lokal juga. Nah, kami nginap di situ. Aku awalnya ngira lokasi kakak ini nggak jauh dari ibu kota Pulau Bengkalis itu, dari Bengkalisnya itu sendiri ya kan. Aku mikirnya nggak lah jauh, soalnya Bengkalis itu juga kota Bengkalis itu sendiri kan ada Alfamart, ada. Iya masih ada lah ya Iya, gitu jadi kan ya. kayak merasa kalau kayak gini seru. Lengkap. Iya lengkap rasanya Iya. gitu kan. Ternyata besoknya kami pergi ke desa Muntai Barat. Ya jauh lah dari yang diekspektasikan, jauh. Tapi kami langsung ke rumah kepala desanya kan. Tapi kami diterima dengan baik di sana. Cerita-ceritalah sama kepala desanya dulu. Kami melapor, kami ngasih surat penghantar dan segala macamnya, urusan-urusan administrasi. Terus masalah posko, kebetulan DPL udah langsung berhubungan sama masyarakat yang ada di sana. Posko yang ada di sana tuh emang udah biasa jadi posko KKN di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Yeah. Akhirnya istri kepala desa ini nganterin kami ke posko yang bakal kami inapi nantinya. Untuk ya memperkenalkan diri, nyampein apa sih maksud kami datang ke sini gitu kan. Yeah. Nah setelah cerita-cerita di sana kan sama ibu pemilik poskonya, akhirnya kami tuh awalnya ada dua rumah. Awalnya ada 2 rumah sampai akhirnya kami memutuskan di rumah yang ada 1 rumah aja gitu. Jadi dari hal tersebut aku nangkepnya mereka senang adanya ya. anak KKN di Ya. di sana tuh senang, dan kami pun aku merasa kalau dari apa ya, reaksi-reaksi dari mereka tuh bakal menciptakan kenyamanan untuk sendiri. Dan alhamdulillah itu sesuai sama apa yang ku dapatkan. Ya. Sana tuh orang-orangnya betul-betul baik-baik kali, memberikan kenyamanan lah sama kita, sangat-sangat membantu. Begitu kira-kira. Nice. Cerita yang baik. Enak gitu kalau terbuka gitu kan. Iya, Ada sumpah. desa. Masyarakat yang open tuh sama kita luar biasa sih, keren. Positif kali ke Positif kitanya gitu. Iya. Mau siapa? Mungkin lanjut ke aku lah. Boleh. Ganti. Ini cerita pas pertama kali survei kan. Pertama kali survei ataupun ketika udah ini pas Kukerta ya. Mungkin ini aku mencerita pas pertama kali survei lah. Waktu pertama kali survei itu posisinya kami nggak tahu desa Bukit Batu ini di mana. Iya. Nggak tahu sumpah. Di Google Maps pun nggak ada. Oh iya. Itu dia. Nggak ada ya? Bingung kami. Buka Bukit Batu, keluarnya kecamatan Oh iya, Bukit Batu. kecamatan. Ya. Nama desa kami Bukit Batu. Nah kami bingung nih gimana cara kami untuk bisa sampai ke desa tersebut kan. Ya. Itu posisinya kami mutar-mutar. Keliling lagi. Mutar-mutar. Tanya lah sama rekan aku mungkin si Irwan kan. Di luar ini ya. Mutar-mutar sampai tengah malam. Nah untungnya kami cari-cari di Google Maps lagi. Baru keluar nih. Desa Bukit Batu tuh kalau dicari di Google Maps, coba buka kantornya, kantor Desa Bukit Batu. Oh iya. Nah, itu baru muncul. Nah, posisinya itu udah tengah malam, jam-jam 11 malam.
Jam 11 malam. Jam 11 malam. Gokil. Astagfirullahaladzim. Dan posisinya Gokil, di situ gokil. kami nggak ada kenal sama sekali orang desa Bukit Batu karena rata-rata teman kelompok KKN aku tuh orang Pelalawan, orang Kerinci sana kan. Ah ya. Untungnya kami juga sebelum survei kan udah kontak-kontak dulu nih sama kepala desanya dan sama kepala Pokdarwisnya. Ya, Nah Pokdarwis. kebetulan kepala desa sama Pokdarwisnya ini welcome banget nih. Nah Alhamdulillah. posisinya kami survei, kami langsung ke rumah Pokdarwisnya. Pokdarwis ya. Ya, ke rumah Pokdarwisnya. Dan itu juga selaku posko kami juga pas KKN-nya. Nah, itu posisinya jam 11 malam, kami udah ditungguin langsung sama kepala desa. Iya. Langsung ditungguin kepala desa sama Gokil. pemuda-pemuda sana lah. Pas pertama kali lihat, kukira kan biasanya kalau nunggu-nunggu itu kan ya orang bodoh amat aja kan. Iya. Tapi pas pertama kali langsung disambut baik sama kepala desanya, Pokdarwisnya dan pemuda-pemuda sana. Apa yang nggak senang orang kan? Iya, pasti senang dong, pasti Iya. senang dong. Kayaknya dari pagi tuh dia nungguin kan. Soalnya ada perjalanan kan dia selalu nelpon nih dari mana kan. Kami Niat di sini sih, Pak di iya. sini. Iya, Pas jumpa kan, lupa disuruh kami langsung. Nah itu tempat tidur kalian, tempat apa kau mandi, kau mau makan. Langsung disambut baik. Baru berarti besok pas KKN ini pasti seru nih KKN di sini. Ya. Awal datang ke desanya aja udah sambut baik kan, apalagi 40 hari besok ngabdi kan. Iya. Nah, Ya, itu dia. karena kan apa ya, itu kan menjadi tanggung jawab dari mereka juga kan untuk menjaga kita, melacak kita lah gitu, kita di mana posisinya gitu. Oke. Tunggu. Boleh. Masih ada. Masih lagi. Oke. Gas. Ini kan Menarik. posisinya kan Ya. kami malam nih. Nah besoknya itu kami diajak lah survei gitu kan, survei desanya kan sama Pokdarwisnya, kepala desanya. Yang aku suka sama masyarakatnya tuh, kami kan baru mungkin namanya itu Bukit Batu Laut, dusun Bukit Batu Laut. Nah tiba di sana kami langsung disambut baik sama nelayan di sana. Langsung dia bilang kan, ini anak KKN untuk bulan depan ya katanya. Iya pak, ya udah besok kita diskusi ya, mau kalian bawa kemana desa nih katanya. Seru kali langsung disambut baik, sumpah. Keren. Emang seru kali ya. Asli. Boleh. Habil, gimana Bil? Wah, kalau untuk survei itu kami sebenarnya terbilang singkat karena kami lama di perjalanan gitu. Jadi kami berangkatnya itu jam 9, tapi agak terkendala nyampainya itu jadinya jam 3-an. Tapi sebelum itu alhamdulillah kami udah ada kenalan di situ. Jadi kan ada tahun lalu ada cutting aku yang KKN di situ juga. Nah, itulah dia ngasih kontak pemuda warga di situ. Yang mana itu katanya baik kali abang nih Bel gitu. Hubungi aja gitu. Itulah nyampe di desa aku langsung hubungi. Langsung aku bilang Pak Ngah, nama Pak Ngah Khaider gitu kan. Yeah. Pak Ngah ini Abel lah sampai desa Pak Ngah. Langsung dibilang ya, datanglah ke rumah. Ini Pak Ngah ada ngasih barang-barang kayak perabotan rumahnya. Dipinjaminnya ke kami. Alhamdulillah posko kami udah dapat juga, udah dapat izin juga gitu kan. Sebelum ke sana. Itulah kami untungnya kan bawa mobil kan. Jadi diangkutlah dari rumah Pak Ngah tuh cukup banyak sih. Aku juga rada respect juga dan terima kasih banyak juga ke Pak Ngahnya udah minjamin semua barang dia. Syarat buat Pak Ngah. Iya. Dan untuk survei kami alhamdulillah kami dapat posko yang lumayan bagus juga gitu. Dan aku tengok-tengok itu kan adalah lapangan ya. Lapangan di tengah desanya itu tuh kayak sore mereka sangat rajin kali gitu olahraganya, volley lah apa. Sepak bola. Aktivitas lah ya. Aktif ya masyarakat. Aktif kali gitu. Kali. Dan yang selama survei atau di awal-awal tuh yang sempat kami datangi itu cuma rumah kadesnya. Rumah Kades. Iya, rumah kadesnya langsung karena itu tuh hari Sabtu kantor desa itu tutup gitu. Itulah kami diskusi dan alhamdulillah mereka kayak benar-benar open dan nerima semua saran proker dari kami semua gitu. Didukungnya gitu, support 100% gitu. Ya. Itu sih yang aku suka juga. Respect. Pak Senario. Cerita-cerita kalian semua diterima ya, kalian enak, keren. Bukan berarti aku gak diterima ya teman-teman. Bukan berarti aku gak diterima ya. Iya, kok gitu ngomongnya. Bukan berarti aku gak diterima. Nah, kalau dari aku sendiri waktu survei itu memang awal-awalnya aku sama kelompok IIP. Ya kan, sama kelompok IIP. Jadi kami satu mobil dan kami survei ke sana. Itu bersama kelompok Indah juga. Ya, Fikri juga Ringo kan. Nah, sampai akhirnya kami tuh nginep di
rumah sekdes, dan situ kami dapat pengalaman atau dapat sambutan yang sangat-sangat baik, bahkan kayak dikasih makan, terus ditawarin mau tidur di mana gitu kan. Itu experience-nya luar biasa sih menurut aku, kayak baru survei gitu, langsung dapat pengalaman yang bagus gitu. Jadi kan setidaknya citra kita untuk selanjutnya ke depannya tuh kan nggak buruk lah di depan mereka gitu kan. Terus kayak besoknya kami keliling-keliling, apalagi kami yang dari Tanjung Punak kan survei dulu nih ke BLK. BLK ini adalah Balai Lembaga Kerja, yang dimana itu menjadi tempat posko kami gitu. Oh, okay. Dan itu menjadi posko yang paling nyaman, paling aman. Itu sih, itu kayak ada penjaganya, jadi kayak senang kali gitu. Dikasih pula gratis, tapi kan nggak mungkin juga kami ngasih gratis doang kan, pasti ada rasa terima kasih lah ibaratnya gitu. Dan juga waktu awal-awal ketika sampai di sana mungkin yang menjadi experience-nya tuh adalah lama nunggroronya sih. lama nunggroronya. Waktu yang pertama kali berangkat, bukan survei ya, waktu berangkat pertama tuh dari jam 7 dari Pekanbaru, jam 11 nyampe sana, nunggu sampai jam 7 malam. Nunggu Roro sampai jam 7 malam guys. Itu kayak aduh capek di Roro jadinya nih gitu kan. Nah sampai di Roro Rupat, turunkan motor dulu kan karena motor di loading di truk. Sampai di lokasi Kukerta itu jam 12:30 malam. Gokil kan, panjang kan? Panjang memang. Tapi itu pula dia pengalaman teman-teman ya kan. Yeah. Kalau misalnya dekat-dekat kan kurang gitu. Oke, kita lanjut ke mungkin teman-teman juga udah merasakan lah 40 hari yang luar biasa dari Kukerta ini. Mungkin sangat-sangat kurang bahkan ya karena 40 hari doang gitu kan. Yang biasanya kita cuman 2 bulan, 3 bulan dan juga panjang lah ibaratnya jangka waktunya, tapi cuman singkat. Iya 40 hari gitu. Dan juga aku dengarnya sih untuk selanjutnya kan bisa 2 bulan ya kalau nggak salah. Entah 2 bulan atau mungkin dipindahkan semesternya, nggak semester 5 lagi, tapi semester 7. Yeah. Nah dan juga dari rekapan 40 hari ini teman-teman, apa penyesalan kalian selama kalian berada di lokasi Kukerta? Maksudnya nih penyesalan dalam segi mungkin proker yang tidak terbuat ataupun mungkin kurang dekat sama masyarakat gitu. Mungkin bisa dari siapa mau cerita duluan? Siapa duluan? Ya udah aku aja ya. Penyesalan selama 40 hari. Ya. Mungkin selama 40 hari penyesalannya tuh kayaknya nggak ada sih. Wah, let's go. Mungkin ini aja lah. Penyesalannya selama 40 hari itu di awal-awal kami KKN mungkin sampai hari ke-15. Itu tuh kami kurangnya bersosialisasi. Nah, kurangnya bersosialisasi itu aja. Posisinya kan sebelah posko kami itu juga ada rumah ketua pemuda. Nah, kami di sana aja jarang nih bersosialisasi. Ya. Kami cukup di posko ini aja. Itupun sama wak poskonya kan. Ya. Kalau misalnya jumpa kepala desa, ke kepala dusun itu pas waktu ada acara-acara aja. Nah, itu sampai hari 15. Itu mungkin penyesalan kami. Mungkin kalau diulang kembali kan, kami nggak bakalan lakukan itu. Nggak tahu tah kenapa, mungkin karena terkejut aja kali kan. Kita orang baru nih di sini. Di sanalah kami susah bersosialisasi, susah gabung ke sana ke sini kan. Tapi setelah 15 hari mungkin kami langsung ada nih rapat eval dulu nih. Ya, rapat eval. Pasti tiap kelompok KKN ada rapat eval kan. Ya pasti. Nah, di situ aku ngomong kan. Aku ngomong prioritas kita pertama untuk KKN ini kita harus mau nggak mau kita harus sapa salam. Intinya jumpa orang sapa salam. Dan senyum kan. 3S lah, kita terapkan 3S kita kan. Ya. Maupun orang itu kita sapa, orang itu nggak sapa balik, ya udah bodo amat aja kan. Intinya kita lakukan 3S itu. Prioritas kedua baru proker, karena kalau misalnya kita udah ngelakukan 3S ini dan juga udah dekat sama masyarakat di desa itu, pasti proker kita dipermudah kan, ya kan? Ya. Kan nggak mungkin nih kita udah nggak dekat, kita ngelakuin proker untuk ngajak masyarakat desa untuk ngajak proker kita, mana mau orang tuh kan, orang kita nggak dekat kan. Ya betul. Nah itu mungkin penyesalan aku selama KKN itu, 15 hari KKN pertama. Itu Oke. penyesalan aku.
Aku dulu ya boleh ya. Dari awal dulu. Kalau aku sendiri penyesalan aku yang paling aku rasakan adalah aku baru sadar ketika mengajak pemuda gitu. Yang dimana rupanya pemuda itu sangat open gitu loh. Di situ aku sadar kayak kenapa nggak dari awal KKR gitu. Pas hari-hari mau kepulangan, pas mau bakar-bakar kan, itulah baru diajak gitu. Dan mereka sangat open gitu, sangat senang gitu. Dan ternyata mereka pengen diajak gitu. Itu penyesalan aku. Dan juga mungkin karena melihat teman-teman yang cewek, yang ibarat kata mereka sangat-sangat dekat sama anak-anak SD gitu. Oh, iya. Kayak aku juga merasa di mana kok bisa ya aku nggak bisa sedekat ini sama mereka gitu. Karena pengen banget dekat sama-sama anak-anak SD. Ibaratnya karena posisinya anak tunggal gitu kan, ya kan. Pengen merasakan punya adik lah gitu. Itu sih. Itulah yang kayak kenapa nggak dari awal lah dibuat gitu. Pengen dekat sama mereka karena masih canggung gitu kan. Itu sih. Habil gimana Bil? Kalau penyesalan aku mungkin agak beda di sini. Karena dari awal ya aku juga udah cukup dekat lah dengan para pemuda, Pemdas dan masyarakat di sekitar situ. Dan mungkin penyesalan aku itu ketika pas perpisahan aku tuh gak bisa nangis. Padahal aku pengen kali nangis di momen itu. Wow. Bener-bener aku pengen nangis lah weh, nangis bil gitu. Tapi aku gak bisa nangis gitu. Dan pada saat itu aku mau menyampaikan terima kasih dan salam perpisahan ke warga sekitar situ gitu kan. Tapi karena ya aku kan kurang baik juga lah dalam berkomunikasi gitu. Ada terkendala kan. Karena aku pendiam juga gitu kan. Jadi itulah aku nggak dapat menyampaikan pesan secara keseluruhan ke mereka juga gitu. Itu sih. Cukup singkat perisahan itu. Nah kalau dari aku penyesalan yang aku rasain itu ya karena kami menurutku terlalu berleha-leha aja. Jadi banyak waktu yang terbuang. Bahkan sampai hari terakhir aja masih ada proker yang harus diselesaikan, dikejar-kejar gitu jadinya. Jadi kayak satu proker terakhir tuh kurang sempurna rasanya jadinya karena buru-buru ya kan. Jadi itu sih berleha-leha. Harusnya manajemen waktunya itu lebih baik lagi. Kayak gitu. Oke. Keren. Banyak penyesalan dan tapi ibarat kata penyesalan itu jangan dibawa terlalu berlarut lah ya teman-teman. Ibarat kata masih bisa lah diperbaiki di masa mendatang nanti gak sih? Evaluasi. Ya kan? Dan juga mungkin ya itu aja sebenarnya mau dipertanyakan. Dan juga aku kan pengen tahu juga nih kan. Apakah teman-teman semua bisa, bukan bisa sih, bakal balik ke sana lagi? Jawab iya atau tidak? Bisa. Bisa. Sangat Iya. tentu saja bisa. Tentu saja ya. Karena ibaratnya jadi kampung kedua gak sih? Iya, benar. Banyak memorinya. Iya. Memorinya. Cuy. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir juga sesi podcast kita pada teman-teman. Dan juga apa cerita-cerita yang udah dibilang ke kalian yang menonton, semoga itu menjadi pengalaman dan juga pelajaran buat teman-teman dan juga gambaran untuk KKN selanjutnya. Dan percayalah teman-teman, nikmatin masa KKN kalian karena itu nggak bakal terulang lagi. Itu seumur hidup teman-teman. Jadi nikmati aja selagi bisa dekat sama masyarakat, dekatlah teman-teman karena itu yang bakal dirindukan setelah nanti kuliah. Betul. Ya. Dan juga terakhir terima kasih kepada narasumber kita Husnul Alki, Salsa Nurul Tamis Regar dan juga TM Habil Agatan. Terima kasih sudah berbagi ceritanya di sini. Terima kasih juga kepada Studio Gurindam 12 yang sudah menyediakan tempat dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah steady ready di tempat yang siap membantu ya. Siap membantu podcast ini. Abang juga terima kasih Bang dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menonton podcast dari e-commerce ini. Dan juga kita bakal ada lagi segmen-segmen yang lainnya. Stay tune dan terima kasih telah menonton. Bye-bye guys. Bye-bye. See you next video.